Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Teman-teman sekalian, muslimin muslimat, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, para pemirsa, penyimak, pemerhati dimanapun Anda berada, saya doakan Anda semuanya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, digampangkan rezekinya, diberkahi keluarganya, serta dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala diri Anda, keluarga Anda, kerabat Anda menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat, dan semoga kita semuanya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari ajaran-ajaran sesat dan menyesatkan. Anda mau tahu tentang sifat ghulu, sifat fanatik buta kelompok Salafi Wahabi yang selama ini mereka gemar menggembar-gemborkan bagaimana mereka mengatakan jangan ghulu, jangan fanatik buta, jangan terlalu menghormati. Sehingga ketika ada kelompok-kelompok selain mereka yang menghormati kepada orang yang lebih tua, mencium tangan, itu dianggap ghulu katanya. Tapi sejatinya mereka telah melakukan keguluan yang sesat dan menyesatkan. Keguluan yang begitu sangat menyimpang. Salah satunya sifat ghulu mereka terhadap tokoh yang sangat mereka tokohkan, tiada lain tiada bukan adalah Ibnu Taimiyah. Mau tahu? Simak videonya. Demikian. Ibnu Taimiyah a'lamu min at-tabi'in wa atba' at-tabi'in wa a'lamu min Abi Hanifah wa min Asy-Syafi'i wa a'lam min al-Imam Malik wa a'lam min Imam Ahmad bin Hanbal رحمهم الله تعالى. هو أعلم بكثير، لا يقاس علمه بعلمهم، أعلم بكثير، يعني لا يستوون حتى أنه أعلم من بعض الصحابة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi bagi Anda yang mengkritik Ibnu Taimiyah, saya katakan berhati-hati dan selalu waspadalah. Karena sosok orang yang Anda kritiki itu bagi kelompok Salafi Wahabi adalah orang yang sangat-sangat istimewa. Bahkan saking istimewanya, dari oknum Salafi Wahabi itu ada yang mengatakan bahwa andai kata ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka yang akan menjadi nabi itu adalah Ibnu Taimiyah. Ini adalah keguluan fanatik butanya Salafi Wahabi terhadap salah satu tokoh mereka yang sangat-sangat mereka tokohkan, tiada lain tiada bukan adalah Ibnu Taimiyah. Maka saran saya kepada mereka yang mau mengkritik Ibnu Taimiyah, berhati-hatilah, karena itu akan menjadikan cacing kepanasan. Cacing Wahabi Salafi akan kepanasan. Karena apa? Karena yang dikritik adalah orang yang sangat mereka istimewa. Termasuk ini, perkataan yang pertama dari tokoh Salafi Wahabi tentang Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan apa? Ibnu Taimiyah itu adalah orang yang sangat alim, lebih alim. Dia katakan ya. Ini yang pertama ini. Nanti ada selanjutnya, kita saksikan videonya. Maka yang pertama ini dia mengatakan apa? Dia mengatakan yang pertama, Ibnu Taimiyah itu adalah orang yang paling alim dari tabi'in, ulama tabi'in. Lebih alim dari tabi'in. Lebih alim dari Abu Hanifah, lebih alim dari Imam Syafi'i, lebih alim dari Imam Malik, lebih alim dari Imam Ahmad bin Hanbal, lebih alim dari semuanya. Lebih alim. Tidak sama katanya. La yastawun, tidak sama. Pokoknya tidak sama. Pokoknya Ibnu Taimiyah itu berada di atas mereka semuanya. Bahkan apa katanya? Ini pernyataan yang sangat luar biasa, sangat-sangat top perkataannya. Apa? Dia mengatakan bahkan Ibnu Taimiyah itu lebih alim dari sebagian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Inilah salah satu keguluan yang menyimpang dan sesat, menyesatkan
dari perkataan Salafi Wahabi. Maka jangan heran kalau ada Ustadz Indo yang mengkritik Ibnu Taimiyah, maka mereka itu budak-budak Ibnu Taimiyah akan kepanasan, akan kelojotan ya, sehingga menyerang ustadz-ustadz yang berusaha untuk membongkar ajaran yang dianut oleh Ibnu Taimiyah. Baik, kita lanjutkan. الإسلام رحمه الله تعالى كان موسوعة علمية، حتى إن بعض الطلاب سأل شيخه فقال: ما كان علم ابن تيمية رحمه الله؟ قال: أرأيت قبة الصخرة؟ فقال له: رأيتها. قال: تتصور قبة الصخرة قد ملئت كتبا من كتب العلم ولها لسان ينطق، فهذا علم ابن تيمية رحمه الله تعالى. Kemudian tokoh Salafi selanjutnya dia mengatakan apa tentang Ibnu Taimiyah? Seperti apa Ibnu Taimiyah itu? Maka dia kemudian menceritakan ada seorang murid bertanya kepada gurunya tentang keilmuan Ibnu Taimiyah. Seperti apa sih keilmuan Ibnu Taimiyah itu? Dan seberapa keilmuan Ibnu Taimiyah? Maka ada seorang murid bertanya kepada gurunya, bagaimana keilmuan Ibnu Taimiyah itu seperti apa? Maka gurunya mengatakan kepada sang murid yang bertanya itu, kamu tahu tentang ghurfatus sakhrah, kamar yang ada batu ya. Jadi di Masjid Palestina itu, di Masjid Al-Aqsa itu ada kubbatus sakhrah ya. Ada kubbatus sakhrah, ada kubah batu, ada kubah yang berwarna keemas-emasan itu. Di bawahnya, di dalam kubah itu, di bawah kubah itu ada batu. Maka disebut dengan kubbatus sakhrah, kubah yang di bawahnya ada batu. Itu ruangannya sangat luas sekali, lebar. Maka sang guru mengatakan, kamu tahu kubbatus sakhrah? Maka muridnya mengatakan, ya tahu. Maka gurunya mengatakan apa? Andai kata, kamu bayangkan ya, andai kata Kubbatus Sakhrah itu dipenuhi oleh buku-buku ilmiah, buku-buku keislaman, dipenuhi dengan kitab-kitab ulama, kitab-kitab hadis, maka seperti itulah keilmuan Ibnu Taimiyah. Baik, kita lanjutkan. شيخ الإسلام ابن تيمية ما جاء أحد بعد السلف أعلم منه، أعلم العلماء وأشدهم تحقيقا من بعد السلف، من بعد القرون المفضلة الأول. شيخ الإسلام ابن تيمية ما جاء أحد بعد السلف أعلم منه، أعلم العلماء وأشدهم تحقيقا من بعد السلف، من بعد القرون المفضلة الأول. والله يكاد يفوق الأئمة الأربعة في الموسوعية. Baik, kemudian tokoh Salafi Wahabi ini mengatakan apa? Bahwa Ibnu Taimiyah itu orang yang paling alim setelah generasi salaf. Jadi setelah generasi salaf 3 kurun ya, sahabat zaman Nabi, sahabat dan tabi'in, itu yang paling alim setelah generasi salaf tiada lain, tiada bukan adalah Ibnu Taimiyah katanya. Bahkan apa katanya? الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والله يكاد يفوقهم في ساعة العلم. لكن bahkan apa katanya? Hampir saja ya. Hampir saja Ibnu Taimiyah itu mengungguli 4 imam madhab ini. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Hampir saja ya. إن احتراما لجناب السلف يقال من بعد السلف. Cuman katanya Ibnu Taimiyah itu kan hampir secara zahir hampir mendekati derajat keilmuan 4 imam madhab itu. Cuman untuk menghormati generasi salaf, maka diucapkan atau diistilahkan keilmuan Ibnu Taimiyah itu adalah setelah generasi salaf, untuk menghormati mereka. Tapi hampir saja keilmuannya itu adalah setara dengan keilmuan mereka katanya. Baik. ما جاء عالم أوسع منه علما ولا أشد تحقيقا منه ورب الكعبة حلفا غير منقوض. Sampai dia itu bersumpah, warabbil Ka'bah, demi Tuhan Ka'bah, gak ada orang yang teralim setelah generasi salaf
kecuali Ibnu Taimiyah. Jadi hati-hati ya kalau mengkritik Ibnu Taimiyah itu. Hati-hati. Anda akan dicaci maki, Anda akan dikata-katai, bahkan dikatakan sesuatu itu tidak ada pada diri Anda itu sendiri. Seperti Anda akan dikatakan Anda adalah Syiah, padahal Anda bukan Syiah misalkan. Karena begitulah kalau orang itu sudah merasa ya, benar, kemudian tokohnya dikritiki karena sudah merasa benar, maka yang lain pun akan disalah-salahkan. Jadi hati-hati kepada Anda yang menyinggung, berbicara tentang Ibnu Taimiyah, berhati-hatilah karena nanti ada kelompok-kelompok yang kepanasan. Baik. من شيخ الإسلام ابن تيمية شيء عجيب حتى أنه حاطرد عليهم لأنه بحر لا ساحل له. Nah, kemudian Salafi ini mengatakan apa? Oh, Ibnu Taimiyah itu luar biasa, ajib. Pokoknya ajaib, ya. Ibnu Taimiyah itu lautan yang tak bertepi katanya. Masya Allah, luar biasa. يعني هذا الرجل قيل عنه كل حديث لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث من كثر ايش ما هو ايش. Nah, kemudian dia mengatakan apa? Bahwa apapun hadis yang tidak diakui oleh Ibnu Taimiyah itu bukan hadis itu. Pokoknya hadis itu adalah apa yang diketahui oleh Ibnu Taimiyah. Kalau tidak diketahui oleh Ibnu Taimiyah bukan hadis. اطلع على الحديث شيء عجيب ومع ذلك ما ترك أحدا إلا ورد عليه فيما وقف عليه بل يجيد من العلوم ما لا يعرف أهلها يعني ممكن رد على اليهود أو Bahkan dikatakan apa? Ibnu Taimiyah itu dia itu kalau berhadapan dengan orang tentang keilmuan ya, maka akan ditentang oleh Ibnu Taimiyah karena dianggap salah. Bahkan apa? Bahkan Ibnu Taimiyah itu saking alimnya sampai dikatakan tadi keilmuan Ibnu Taimiyah itu adalah lautan yang tak bertepi. Jadi Ibnu Taimiyah kalau bicara ilmiah itu lebih baik daripada orang yang ahli di dalam hal itu, lebih alim daripada ahlinya itu sendiri. Ini pengakuan luar biasa dari oknum-oknum Salafi Wahabi yang begitu menspesialkan, mengistimewakan Ibnu Taimiyah. والنصارى أو المناطق أو الفلاسفة من كتبهم وراجعهم ما لا يعرفونهم أنفسهم شيء عجيب أن ما أكرم الله به شيخ الإسلام ابن تيمية من العلوم يعتبر من الكرامة لأن شيخ الإسلام رحمه الله. Baik. Kemudian tokoh Salafi berikutnya mengatakan apa? Bahwa keilmuan Ibnu Taimiyah itu adalah semuanya karamah dari Allah. Saya heran juga ini. Ternyata tokoh Salafi Wahabi itu percaya dengan adanya karamah. Kan kita sering melihat, sering menyaksikan bahwa Salafi Wahabi itu kan ajaran-ajaran mereka kan enggak percaya dengan adanya karamah itu. Dianggap khurafat, ya kan? Tapi ini pengakuan dari tokoh Salafi Wahabi. Kalau enggak salah ini Ibnu Utsaimin ini. Ibnu Utsaimin mengatakan apa? Apa keilmuan yang Allah berikan kepada Ibnu Taimiyah ini termasuk bagian dari karamah. Karamah. Jadi percaya. Ibnu Utsaimin percaya dengan adanya karamah. Sedangkan Salafi Wahabi cabang Indo kalau bicara karamah dianggap khurafat. Berarti bertentangan. Baik. الله أعطاه الله من العلوم ما لم يحصل لمن سواه. يقول هل صرح شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خالف القرآن في حوالي 16 مسألة؟ يعني قضية أن يخالف علي رضي الله عنه القرآن ليس المقصود المخالفة اللي هي المتعمدة، لكن المقصود أنه أخطأ فهم الآية، هو أو أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي، هذا الذي يريده أهل العلم عندما يقول خالف، يقول لم يصب. Bahkan sampai apa Ibnu Taimiyah itu ya sampai menyalah-nyalahkan sahabat. Termasuk apa yang disalahkan Sayyidina Ali katanya. Sayyidina Ali itu salah di dalam 16 masalah. 16 masalah.
عين الصواب في هذه المسألة. هذا الذي يقصدونه ولا يقصدون المخالفة المتعمدة. Cuman katanya, kemudian ini Syekh Khamis kalau nggak salah namanya, Syekh Khamis dia mengatakan apa? Bahwa yang dimaksud dengan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Sayyidina Ali ini bukan hanya sahabat Nabi, menantu. Oleh Ibnu Taimiyah dikatakan salah. Bayangkan. Maka kemudian Syekh Khamis menjelaskan bahwa penyalahan Ibnu Taimiyah kepada Sayyidina Ali itu maksudnya Sayyidina Ali itu salahnya itu bukan disengaja, jadi ijtihad. Cuman kan konteksnya Ibnu Taimiyah menyalahkan Sayyidina Ali. Begitu. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Khamis ini bahwa yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah bahwa Sayyidina Ali itu salah adalah kesalahan Sayyidina Ali yang tidak disengaja. Atau kesalahan yang sifatnya ijtihadiyah. Tapi kesimpulannya kan begitu. Kesimpulannya Ibnu Taimiyah itu menyalahkan Sayyidina Ali. Jadi seakan dirinya itu lebih alim daripada Sayyidina Ali. La haula wala quwwata illa billah. Baik. وهم أجل رضي الله تبارك عنهم من ذلك وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لما التقى بهم مصر تنازع في المسألة النحوية فاستدل عليه أبو حيان فقال إن سيبويه قال في الكتاب كذا وكذا تأييدا لقول من؟ لقول ابن حيان. فقال شيخ الإسلام وهل سيبويه نبي النحو؟ نعم وهل سيبويه نبي النحو؟ لقد غلط في كتابه في 80 موضعا لا تعرفها أنت ولا سيبويه. وابن تيمية نفسه. Jadi Ibnu Taimiyah itu bukan hanya menyalahkan sahabat, bukan hanya pokoknya sudah ulama-ulama itu banyak yang disalahkan oleh Ibnu Taimiyah, termasuk siapa? Imam Sibawayh. Imam Sibawayh itu anak-anak pesantren tahu semuanya. Imamun Nahwi adalah ulamanya ilmu nahwu. Imamnya ilmu nahwu, Imam Sibawayh disalahkan juga oleh Ibnu Taimiyah itu. Baik. Itulah tadi pernyataan sebagian. Jadi ini season pertama, part pertama dari pengakuan tokoh-tokoh Salafi Wahabi tentang bagaimana spesialnya Ibnu Taimiyah itu. Bahwa Ibnu Taimiyah itu luar biasa, sosok yang luar biasa. Ini salah satu wulu, salah satu fanatik buta, keguluan yang menyimpang dan menyesatkan, yang tidak berdasarkan dengan ilmu, tidak berdasar dengan fakta dan data dari salah satu tokoh-tokoh Wahabi. Nah, ini merupakan bagian pertama. Nanti ada bagian keduanya. Kita lanjutkan bagian keduanya. Jadi saran saya kepada anda-anda yang mau mengkritik Ibnu Taimiyah, berhati-hatilah dan ekstra sabar, ya. Ekstra hati-hati, ekstra sabar, siapkan jiwa dan mental kalian ketika anda mau mengkritik Ibnu Taimiyah, karena nanti ada orang-orang yang akan kepanasan, yang siap menerkam anda, menyerang anda. Untuk apa? Untuk membela tokoh mereka yang sangat mereka tokohkan. Baik, demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kefahaman dan selalu mengarahkan kepada kita semuanya, keluarga kita, ke jalan yang lurus, jalan yang jauh dari kesesatan. Demikian, wallahu a'lam bishawab.